Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Genub nama suadahon anaki, dang diibana nang amai. Halak namar hatoputton anaki, diibana do nang amai. Saudaraku, judul renungan kita hari ini adalah mengaku. Selama kita percaya dan menyembah Tuhan satu-satunya sebagai juru selamat kita, maka kita juga tetap tinggal di dalam Yesus dan mengaku Yesus dan Bapa. Di sana dikatakan kita tinggal bersama-sama dengan Ia. Dan hari ini juga dinyatakan dalam firman kepada kita, bahwa firman menyatakan kepada kita supaya kita tinggal di dalam Dia dan mengaku dan bersama-sama dalam Dia. Tapi sering kita hanya fokus terhadap persoalan, fokus terhadap masalah, maka kita terus melihat semakin rumit dan semakin terasa kepahitan itu, dan kita melihat bahwa kekosongan iman kita, merasakan gersang dan lelah semakin menipis, dan hingga kita tidak memiliki kekuatan kepada Tuhan. Disinilah Yohanes menyatakan kepada kita. Yohanes dengan pemahamannya akan merasakan bahwa orang Kristen itu sebenarnya memiliki sebuah jati diri yang betul-betul melekat kepada Tuhan. Yohanes menyatakan bahwa misi Yesus ke dalam dunia ini adalah menyelamatkan kita. Maka kan terlihat dari diri kita pengakuan dan pemahaman kita tentang memberi sebuah kesaksian tentang Yesus Kristus. Karena orang yang bersaksi itu bukan dirinya yang disaksikan, tetapi kesaksian imannya itu Yesus yang benar-benar dia hidup di dalam dirinya. Maka dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, yang harus kita perlihatkan di sanalah dengan ditandai kerendahan hati. Kenapa? Karena di dalam kerendahan hati itu salah satu tanggung jawab kita, agar hidup kita bukan yang kita harus tonjolkan, tetapi di dalam diri kita ini adalah Yesus yang benar-benar. Jadi bukan ada kesombongan, tapi ada estafet, terus menerus mengestafetkan pemberitaan Injil itu lewat generasi muda. Dan di sana kita akan sebagai pemenang di dalam Yesus Kristus. Marilah kita terus berpegang hidup di dalam Dia. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, agar kami berpegang hanya kepada kebenaran firman-Mu. Amin.